Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Al-Qur'anul Al-Karim kalamullah munazzalun ghairu makhluqin. Al-Qur'an Al-Karim adalah kalamullah yang diturunkan, bukan makhluk. Halaman 68 kata pentahqiq rahimahullah ta'ala atau hafidhahullah ta'ala wa qad dzakara al-mu'allifu ra'ya ahlil hadisi fi man yaqulu bi khalqil Qur'anil Karim haitsu qala wa man qala bi khalqihi wa taqadahu fa huwa kafirun indahum. Dan mu'allif sungguh telah menyebutkan pendapat Ahlul hadis, pandangan ahlul hadis terhadap orang yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah makhluk, di mana mereka mengatakan wa man qala bi khalqihi, dan siapa saja yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk, wa taqadahu, dan dia meyakininya, fa huwa kafirun indahum, maka dia adalah seorang kafir menurut mereka. Wa rawa, dan telah meriwayatkan bisanadihi anil imam, dari Imam Ibni Huzaimah, anna man qala bidzalika fa huwa kafirun, bahwasanya siapa saja yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk maka dia adalah seorang yang kafir. Wala yusalla alaihi, tidak perlu disolati, in mata, jika dia mati, wa annahu yustatabu, dan sesungguhnya dia diminta untuk bertaubat. Fa in taba, maka jika dia bertaubat maka diterima, wa illa duribat unuquhu, dan jika dia tidak mau bertaubat dipenggal lehernya. Wa ma dzakarahu al-mu'allifu min takfiri ahlil hadisi may yaqulu bi khalqil Qur'an wa warada an sa'iri a'immatis salaf fi asri Malik wa Tsauri faman ba'dahuma. Dan apa saja yang telah disebutkan mu'allif tentang pengkafiran ahlul hadis terhadap siapa saja yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk telah datang dari kebanyakan a'immatus salaf, imam-imam salaf, fi asri Malik, di zaman Imam Malik, wa Tsauri, dan Tsauri, faman ba'dahuma, dan orang-orang setelah keduanya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ishtahara an a'immatis salaf, telah masyhur an a'immatis salafi, dari imam-imam salaf, takfiru man, pengkafiran terhadap siapa saja yang mengatakan Al-Qur'anu makhlukun, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk. Wa annahu yustatabu, orang yang mengatakan tersebut diminta taubat. Fa in taba, jika dia bertaubat diterima. Wa illa qutila, dan jika tidak mau bertaubat maka dia dibunuh, ila akhirih. Wa fi mas'alati kalamillahi ta'ala, dan dalam masalah kalamullah ta'ala, dhallat iddatu tawaifa, telah tersesat banyak kelompok, min asyariha, yang paling masyhurnya ma taqaddama lana, dari sesuatu yang telah
lewat bagi kita. Wahum tawaiful Jahmiyah wal Mu'tazilah, dan mereka adalah kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah. Alladzina yas'umuna anna kalamallahi makhlukun, yang mereka menyangka bahwasanya kalamullah makhlukun, adalah makhluk. Wa anna Allah lam yakum bihi sifatun minas sifat, dan bahwasanya Allah itu tidak memiliki sifat dari sifat-sifat. Allah tidak memiliki sifat dari sifat-sifat. La hayatun, baik berupa sifat hayat, hidup, wala ilmun, sifat ilmu, wala kudratun, sifat kudrah, wala kalamun, dan tidak pula sifat kalam, wala ghairuha, dan tidak pula selainnya. Bahkan khalaqa kalaman fi ghairihi, bahkan Allah itu menciptakan kalam pada selainnya. Fadzalikal makhluk, maka makhluk itu wa kalamuhu, makhluk yang baru diciptakan tersebut itulah kalamnya Allah. Wa dzal qaul, dan pendapat seperti ini mukhalifun lil kitabi wa sunnah, menyelisihi Alkitab wa sunnah, wa ijma'is salaf, dan kesepakatan orang-orang terdahulu. Wa hunaka, dan di sana aqwalun batilatun ukhra, ada pendapat-pendapat yang lainnya yang batil. Fi hadil mas'alati, dalam masalah ini, li tawaifil asy'ariyah, bagi kelompok-kelompok asy'ariyah wal kullabiyah dan kulabiyah, wal karramiyah, was salimiyah, wal maturidiyah, wa ghairihim. Walahum fi madhabu ilaihi, dan bagi mereka fi madhabu ilaihi, pada pendapat yang mereka ikuti, ba'dus syibhi asyariyah, ada sebagian syubhat-syubhat syar'iyah, wal akliyah al-fasidah, dan syubhat-syubhat akliyah yang rusak. Wa qad naqashahum, dan sungguh telah membantah mereka ulama ahli sunnah fi dzalika, dalam masalah tersebut. Wa abtalu syibhahum, dan ulama ahli sunnah telah membatilkan syubhat-syubhat mereka. Itu yang ketiga, Al-Qur'anu kalamullah. Kemudian yang keempat, mas'alatul lafzi bil Qur'an, masalah pelafatan Al-Qur'an. Masalah pelafatan Al-Qur'an. Tsumma, kemudian intaqala al-musannifu rahimahullah, penulis berpindah rahimahullah taala, ilal kalami fi mas'alatil lafzi bil Qur'an, dalam masalah lafaz pelafatan dengan Al-Qur'an. Wasaroda iddata aqwalin, dan beliau dan penulis menyebutkan beberapa ucapan haula hadil masalah, tentang seputar masalah ini. Fabada'a bidzikri qauli Abi Bakar al-Ismaili fi risalatin lahu, maka beliau, siapa penulisnya kitabnya ki? Abu Usman Ismail bin Abdurrahman Abu Usman As-Sabuni. Fabada'a, penulis memulai bidzikri, dengan menyebutkan ucapan Abu Bakar al-Ismaili dalam risalahnya. Man za'ama anna lafdhu bil Qur'ani makhlukun, siapa saja yang menyangka bahwasanya lafadznya, pengucapan dia dengan Al-Qur'an makhlukun, adalah makhluk, yang dimaukan adalah Al-Qur'an, faqad qala bi khalqil Qur'an, maka dia sungguh telah berpendapat bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk. Tsumma naqala qaulan Ibnu Mahdi At-Tabari, kemudian penulis menukilkan ucapan Ibnu Mahdi At-Tabari fi kitabhi Al-I'tiqad. Urida fihi madhabu ahli-sunnah wal jamaah fil Qur'anil Karim, dalam kitab tersebut urida disebutkan
madhabu ahli sunnah wal jamaah tentang Al-Qur'anul Karim. Wa qala fi akhirih, kemudian dalam akhir pembahasan Ibnu Madi At-Tabari mengatakan, wa man qala, dan siapa saja yang berpendapat innal Qur'ana, sesungguhnya Al-Qur'an bilafzi, dengan lafadzku ini makhlukun. Innal Qur'ana bilafzi makhlukun, sesungguhnya Al-Qur'an dengan lafadzku ini makhlukun. Au lafzi bihi makhlukun, ataupun pengucapanku terhadap Al-Qur'an ini adalah makhluk, fa huwa jahilun, maka dia adalah seorang yang bodoh, dolun, sesat, kafirun billahi al-azim, dia telah kafir terhadap Allah al-azim. Thumma, kemudian aurada ijabata Ishaq ibni Rahwiyah atau Ibnu Rahaweh. Kemudian penulis menyebutkan jawaban Ishaq ibnu Rahwiyah lamma su'ila anil lafzi bil Qur'an, ketika beliau ditanya tentang lafaz bil Qur'an, faqala, beliau menjawab, la yambagi ayyunadhira fi hadha, tidak selayaknya, la yambagi ayyunadhara, tidak selayaknya untuk didebat dalam masalah ini. Al-Qur'anu kalamullah ghairu makhluk, Al-Qur'an itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Tsumma naqala al-musannifu kalaman, kemudian penulis menukilkan suatu ucapan dari Ibnu Jarir At-Tabari fi kitabih al-i'tiqad. Dzakara fihi Ibnu Jarir, Ibnu Jarir menyebutkan dalam kitab tersebut, anal qaula fi al-fadil ibad fil Qur'an, sesungguhnya ucapan fi al-fadil ibad, dari lafaz-lafaz, ucapan-ucapan seorang hamba fil Qur'an, tentang Al-Qur'an, la yu'saru an ahadin, tidak disebutkan dari seorang pun minas sahabati, dari sahabat, awit tabi'ina atau tabi'in. Wa innama, dan bahwasanya usira anil imam Ahmad, bahwasanya telah disebutkan dari Imam Ahmad rahimahullah taala. Wa anna qala, Imam Ahmad mengatakan al-lafdiyah jahmiyatun. Apa terjemahnya? Al-lafdiyah jahmiyatun, orang yang sibuk mengatakan lafdi, ucapanku dengan Al-Qur'an, itu adalah jahmiyah. Wa qala man qala lafdi bil Qur'an makhlukun fa huwa jahmiyun. Imam Ahmad mengatakan siapa saja yang mengatakan lafdi, ucapanku, pelafatanku dengan Al-Qur'an makhlukun, adalah makhluk, fahuwa jahmiyun, maka dia seorang jahmiyah. Wa man qala ghairu makhlukin fahuwa mubtadi'un, dan siapa saja yang mengatakan bukan makhluk, maka dia seorang mubtadi'. Itu di awal-awal, tapi ada penjelasannya adalah makhluk. Ya gara-gara itu beliau tapi terus Imam Bukhari menulis risalah itu, penjelasan dari ucapan itu. Bulan mana Imam Ahmad sama Imam Bukhari? Imam Bukhari lahir 256. Man qala lafzi bil Qur'an makhlukun, siapa saja mengatakan lafzi, pelafatanku terhadap Al-Qur'an makhluk, maka dia seorang jahmi. Wa man qala ghairu makhlukin fa huwa mubtadi'un. Kalau ada orang yang mengatakan lafzi bil Qur'an, pelafatanku dengan Al-Qur'an bukan makhluk, maka dia seorang mubtadi'. Karena zaman sahabat dan tabi'in tidak ada ucapan seperti itu. Wa ba'da hadza, dan setelah ini akkada al-mu'allifu, penulis menguatkan sihhat hadzal qaul, sahnya pendapat ini dari Imam Ahmad, al-lafdiyah jahmiyatun. Wa anna qala dzalika, dan Imam Ahmad mengucapkan yang demikian itu li'anna jahman, karena sungguhnya Jahm wa ashabahu, dan sahabat-sahabatnya, sarahu bi khalqil Qur'an, mereka jelas-jelas mengatakan bahwasanya, berpendapat bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Wa annal ladzina qalu bil lafzi, dan orang-orang, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan
tentang lafadz, tadarraju bihi, mereka akan berangsur-angsur dengan pendapat tersebut ilal qauli, untuk berpendapat bi khalqil Quran, bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Wa annahum lam yasrahu bihi, dan sesungguhnya mereka tidak terang-terangan dengan pendapat Al-Quran itu makhluk, khaufan, karena takut, min ahli sunnah, dari ahli sunnah. Faqalu, maka mereka mengatakan lafduna bil Qur'ani makhlukun, pelafatan kami terhadap Al-Quran adalah makhluk. Wa aradu bihi, dan yang mereka inginkan dengan pengucapan tersebut, annal Qur'ana bilafdina makhlukun, Al-Quran dengan pelafatan kami adalah makhluk. Hatta annau hukiya, sampai-sampai sesungguhnya dihikayatkan, diceritakan dari Imam Ahmad, annau qala al-lafdiyah syarrun minal jahmiyah. Al-lafdiyah syarrun minal jahmiyah. Orang-orang yang mengatakan lafdzuna bil Qur'ani makhlukun itu lebih buruk dari al-jahmiyah. Tsumma, kemudian audhaha al-musannifu, penulis menjelaskan qaul al-Imam Ahmad, ucapan Imam Ahmad. Man qala, siapa saja mengatakan lafzi bil Qur'ani, pelafatanku dengan Al-Qur'an, ghairu makhlukin, bukanlah makhluk, fa huwa mubtadi'un, maka dia seorang mubtadi'. Wa anna qasdahu bidzalika, dan sesungguhnya tujuan dengan ucapan tersebut, anna hadzal qaul, sesungguhnya ucapan ini fi nafsihi bid'atun, adalah suatu kebid'ahan. Li'anna salaf, karena orang-orang terdahulu, min ahli sunnah, dari kalangan ahli sunnah, lam yatakallamu, mereka itu tidak berbicara fi babil lafzi, dalam masalah pelafatan, walam yahtaju ilaihi, dan mereka itu tidak butuh dengan ucapan seperti itu. Wa innama, dan bahwasanya hadasa al-kalamu fihi, muncul pendapat yang seperti itu dalam masalah Al-Quran, min ahli ta'ammuk wal muhdasat, muncul dari ahli ta'ammuk, orang-orang yang berdalam-dalam, orang-orang yang hulu, dan ahli muhdasat, ahli bid'ah. Fal wajib, maka yang wajib al-iktisaru, mencukupkan alama qalau a'immatus salaf, dari apa yang telah diucapkan imam-imam orang-orang yang terdahulu, imam-imam salaf, annal Qur'ana kalamullah, sesungguhnya Al-Quran kalamullah, ghairu makhlukin, bukan makhluk, wa anna man qala bi annahu makhlukun fa huwa kafirun, dan siapa saja yang mengatakan bahwasanya Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Tsumma saqa, kemudian musannif saqa menyebutkan kaulan, suatu ucapan, Ibnul Mubarak, dari Abdullah ibn Mubarak, ya dulu, yang menunjukkan ala takfiri man lam yu'min, yang ucapan tersebut menunjukkan kekafiran orang yang tidak beriman, walau biharfin qattu, meskipun dia tidak beriman dengan satu huruf saja, minal Qur'anil Karim, dari Al-Quran Al-Karim. Dari situ sampai halaman, sampai yang kelima, kesulitan pahamnya, tidak bisa memahamkan, tidak paham dan tidak bisa memahamkan. Dari akulu sampai yang kelima. Oke, langsung kelima. Sifatul istiwa. Oke, sanggup maca narjemah tak krungane. Itu tadi yang disebutkan apa? Pendapat Imam Bukhari, lafzi bil Quran makhlukun. Ya. Lafzi bil Quran makhlukun. Disebutkan halaman 71, alinea yang baris yang terakhir, alinea dari atas, faqad saraha al-Bukhari fi kitabihi. Sudah ketemu? Alinea yang paling atas, baris kedua dari bawah dari alinea tersebut.
Imam Bukhari telah menyebutkan secara jelas fi kitabihi khalqi af'alil ibad, dalam kitabnya khalqi af'alil ibad, wa fi akhiri al-jami', dan dalam akhir dari kitab al-jami' bi annal qur'ana kalamullah ghairu makhluk. Al-Qur'an itu kalamullah, bukan makhluk. Itu yang terakhir dari Imam Bukhari. Dan yang kelima, sifatul istiwa. Sifatul istiwa. Summa intaqala al-muallifu, kemudian penulis intaqala, berpindah, ila bayani i'tiqadi ahli sunnati fi sifatil istiwa, untuk menjelaskan keyakinan ahli sunnah fi sifatil istiwa, dalam masalah sifatul istiwa. Fadzakara, maka penulis menyebutkan annahum, bahwasanya ahli sunnah ya'taqiduna, meyakini, wa yasyaduna, dan bersaksi, bi anna Allah subhanahu, bahwasanya Allah subhanahu fauqa samawatihi as-sab'i, berada di atas langit-langit yang 7, ala arsyihi, di atas arsy-Nya, mustawin. Napa mustawin? Napa Mas Randy? Hal ora khobar ina khobar anna daraf. Ini fi'il yang anunya dihilangkan ketika tidak ada alif lamnya. Fi'il apa isim apa? Nakis. Nakis mankos iki sapa yang dadi iki? Isim fa'il lah. Bi anna Allah subhanahu fawqa samawati as-sab'i ala arsyihi mustawin. Istiwa. Ada yang protes ketika istiwa dimaknakan dengan bersemayam. Ada yang tidak setuju. Istiwa ya istiwa. Kama natoko, dibaca biasa wae. Natoko bihi kitabuhu. Kitab sebagai fa'ilnya. Kitabnya telah berbicara. Wasako, dan penulis menyebutkan sita ayatin, 6 ayat minal Qur'anil Karim, dari Al-Qur'an Al-Karim, sorohat, yang secara jelas tasrih bistiwa illai ala arsyihi, tentang istiwanya Allah di atas arsy-Nya. Wa hunaka, dan di sana ayatun sabiatun, ayat yang ke-7, fi suratil Hadid, dalam surat Al-Hadid. Wa ya qaulullahi tabaraka wa ta'ala, yaitu ayat yang ke-7 adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Walladzi khalaqas samawati wal arda, dialah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Al-arda itu kan atofnya kemana? Samawat. Ya. Lah as-samawati dibaca as-samawati, wal ardo, kok al-ardonya enggak dibaca wal ardi. Kenapa? Al-ardonya enggak dibaca al-ardi. Kenapa? Tanda nasabnya fathah. Fi sittati ayamin, dalam 6 hari, menurut Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ya 6 hari yang maklum menurut kita ini. 6 hari yang sudah kita ketahui. Summa stawa alal arsy, kemudian beristiwa di atas arsy. Summa qala, kemudian mu'alif mengatakan yusbituna min dzalika, dan mereka menetapkan yang demikian itu. Yusbituna min dzalika ma asbatahullahu ta'ala wa yu'minuna bihi wa yusaddiquna ar-rabba jalla jalaluhu fi khabarihi. Ahlus sunnah menetapkan dari perkara tersebut apa yang telah Allah tetapkan. Wa yu'minuna, dan mereka beriman dengannya. Wa yusaddiquna ar-rabba, dan mereka membenarkan ar-rabba jalla jalaluhu fi khabarihi, dalam khabar-khabarnya. Wa yutliquna ma'atlaqahu subhanahu wa ta'ala, dan memutlakan apa yang Allah mutlakkan. Min istiwaihi ala arsyihi, dari istiwanya di atas arsy-Nya. Wa yumirrunahu ala dhahirihi, dan mereka menjalankannya sesuai zahirnya. Wa yakiluna ilmahu ilallah, dan menyerahkan ilmunya kepada Allah.
Maksudnya ilmu al-kaifiyah. Kaifiyah bagaimana istiwanya Allah. Thumma kemudian istasyada ala dzalika bi riwayatihi liqauli Ummi Salamah radhiyallahu anha. Penulis istasyada mengambil penguat atas pendapat tersebut, menyebutkan periwayatannya dari ucapan Ummu Salamah radhiyallahu anha wa riwayatihi lil qauli al masyhur, dan menyebutkan periwayatannya dari ucapan yang masyhur anil Imam Malik Ibni Anas, dari ucapan Imam Malik Ibni Anas, lamma suila an qaulillahi ta'ala, ketika Malik bin Anas rahimahullah ta'ala ditanya tentang ucapan Allah ta'ala Ar-Rahmanu alal arsy istawa, Ar-Rahman istiwa di atas al-arsy. Kaifa istawa bagaimana istiwa? Fa'ajaba al-istiwa'u wairu majhulin. Istiwa itu sesuatu yang tidak majhul, artinya sudah diketahui. Wal kaifu wairu ma'qulin. Dan kaifiyahnya tidak bisa dipikirkan dengan akal. Wal imanu bihi wajibun, dan beriman terhadap istiwa itu wajib. Wa su'alu anhu bid'atun, dan bertanya tentangnya itu suatu kebid'ahan. Hatta anal Imam Malik rahimahullah, sampai Imam Malik rahimahullah akhraja hadas sa'il, mengeluarkan penanya ini, wa qala ma araka illa dolan, tidaklah aku melihat engkau kecuali seorang laki-laki yang sesat. Summa dzakara al-mu'allifu qaulan, kemudian mu'allif menyebutkan ucapan li Abi Ali Al-Husain ibni Fadl Al-Bajali mujiban man sa'alahu an kaifiyatil istiwa. Ketika beliau menjawab dari seseorang yang bertanya tentang kaifiyah al-istiwa, jawabnya bi anna la na'rifu min anba'il ghaib illa miqdara ma kushifa lana. Sesungguhnya kami itu tidak tahu dari berita-berita gaib kecuali sesuai kadar yang di kushifa lana, yang disingkapkan untuk kami. Wa qad a'lamana, dan sungguh telah mengajari kami jalla dzikruhu Allah annau istawa ala arsyihi, bahwasanya dia beristiwa di atas arsy-Nya. Walam yukhbirna kaifa istawa, dan Allah tidak memberitahu kepada kami bagaimana istiwanya. Sudah sampai situ. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa